Hai sahabat kepo, kali ini kita lagi ada di Jakarta. Jakarta sendiri merupakan ibu kota negara Indonesia. Kota ini tumbuh menjadi sebuah kota metropolitan yang sangat pesat perkembangannya, mulai dari sektor bisnis, industri, perdagangan, pemerintahan, hiburan, dan lifestyle. Seiring perkembangan kotanya, Jakarta dihuni oleh kurang lebih 10 juta penduduk. Menilik background kota Jakarta, PT Putra Gaya Wahana membangun sebuah kompleks superblok yang memberikan kebutuhan kotanya, seperti pusat bisnis, pusat hiburan, pusat perbelanjaan, lifestyle, dan hunian. Ini dia Tamrin 9, sebuah kompleks superblok termegah di Jakarta. Di sini terdapat tower pencakar langit nomor 1 di Indonesia dengan ketinggian 385 meter dari permukaan tanah. Halo Sobat Kepo, kali ini gue lagi ada di daerah Tamrin, Jakarta Pusat, dan tepatnya ada di depan gedung Tamrin 9. Dan ini adalah sebuah komplek hunian, perkantoran, dan semua ada di sini. Ini adalah superblok termegah yang ada di Jakarta Pusat. Mau tahu seperti apa? Kita langsung saja ke dalam. Come on! Halo Sobat Kepo, balik lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di kawasan termegah nih, super blok yang ada di Jakarta, yaitu Tamrin 9. Nah, kebetulan di sini lagi ada beberapa proyek besar yang dikembangkan di kawasan ini. Nah, mau tahu seperti apa? Kita tanya-tanya dulu sama tim dari Tamrin 9, yaitu dengan Ibu Anggun. Ibu Anggun, silakan Bu. Halo, apa kabar? Baik-baik. Nah, siang. Selamat datang ya di Tamrin 9. Sama-sama. Oke Sobat Kepo, kali ini gue lagi ada bersama dengan Ibu Anggun di sini. Ibu Anggun kebetulan adalah salah satu tim dari Tamrin 9. Nah, tapi banyak mungkin Sobat Kepo yang belum tahu nih, Ibu Anggun ini selaku apa di Tamrin 9 ini, Bu? Jadi saya adalah head marketing di Tamrin 9. Head Mungkin marketing. aku sapa dulu kali ya. Iya, boleh. Hai Sobat Kepo, welcome to Tamrin 9. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sekarang ini di Tamrin 9 ini nih lagi ada project apa sih? Nah, jadi mungkin orang belum tahu ya kalau di Tamrin 9 ini sebenarnya kita sudah pengembangan kita itu sudah diperluas. Jadi saat ini kita sudah memiliki ada total 9 gedung yang ada di dalam 9 gedung. Betul, yang terdiri dari office mainly, dan juga kita ada residentialnya juga. Dan kita juga ada hotel, akan ada hotel. Hotel juga. Tahun lagi, iya betul. Oh, jadi ini kawasan plus mall juga. Oh, plus mall juga ya? Iya betul. Jadi memang ini super blok yang sangat komplit ya, Bu? Iya, komplit dong semuanya. Kamu mau ngapain aja pokoknya di sini semuanya bisa deh. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang ini tadi saya dilihat di luar itu ada gedung tinggi banget. Nah, itu lagi dibangun, itu project apa tuh Bu, kalau boleh tahu? Kamu belum tahu sih, itu kan tower yang terkenal itu loh. Oke, nah mungkin sahabat kamu banyak yang belum tahu. Nah, coba Ibu bisa jelaskan di situ. Nah, jadi saat ini yang cukup, jadi Sobat Kepo, saat ini yang sedang kita bangun, ini kita merupakan salah satu breakthrough ya, jadi sebagai developer yang baru, cuman kita sudah memiliki 2 tower tertinggi di Indonesia. Wow, 2 tower tertinggi. Betul, dan bahkan untuk Autograph Tower itu adalah the tallest building in the southern hemisphere, jadi belahan bumi bagian selatan. Wow, ya keren banget sih. Iya, jadi 2 gedung tertinggi itu adalah Autograph Tower dan Luminary Tower. Kalau Autograph Tower sendiri, dia tingginya itu mencapai 385 meter dari permukaan tanah. 380 meter? 385. Oh, 85 meter? Iya, wow, gila, itu tinggi banget Bu. Di Indonesia itu kayaknya masih jarang gedung setinggi itu. Iya, nah yang kedua tertinggi namanya Luminary Tower, itu tingginya 304 meter. 304 meter, Betul. wow. Jadi dua-duanya sama-sama tertinggi, dan nantinya upcoming kita akan memiliki Tower 3 yang juga 300 meteran. 300 meteran juga. Kalau nanti Tower 3 udah selesai, bayangin kita mungkin adalah satu-satunya developer yang memiliki 3 super tall tower. Wow. Karena jarang banget tuh developer yang mengembangkan semuanya super tall gitu. Nah, mungkin nih dari tadi yang 3 tower itu, mungkin ada beberapa nih, pasti akan ada pertanyaan nih dari sahabat Kepo. Nah, tower ini memang diperuntukkan untuk kalangan apa sih? Dan memang
fungsinya untuk apa saja sih tower ini? Ada residensial, ada apa? Nah, kebetulan karena letak kita juga di CBD, jadi memang kita banyak office, majority adalah office. Nah, yang mungkin Sobat Kepo juga belum tahu, kalau zaman dulu kan kayaknya kalau office di Sudirman tuh kayaknya gimana gitu, dan ya udah berkesan unaffordable. Tapi karena kita sudah memiliki beberapa gedung, kita memiliki juga berbagai size dan berbagai harga untuk perkantoran. Jadi kita bisa akomodir tuh dari yang bisnis menengah sampai yang multinasional. Multinasional ya. Dan kemudian kita juga akan ada yang lifestyle centernya yang tadi saya sebut, sebuah mall. Cuman mallnya ini agak beda nih gitu. Bedanya gimana? Bedanya karena kita memang bukan untuk shopping, jadi kita lebih fokusnya ke F&B dan activity kayak gitu. Lebih untuk kebutuhan penghuninya ya, sama usernya ya. Ini sebenarnya open to public, dan memang kita tuh ingin berbeda dari mungkin pengembangan-pengembangan lain yang ada di daerah sini. Kita sebenarnya juga suatu development yang cukup approachable gitu. Jadi makanya semua tetap welcome lah to come to Tamrin 9 gitu. Makanya kita juga punya interkonektivitas nih gitu, karena kita berada dalam area TOD lah ya. Jadi kita juga sudah pertama kita akan membangun koneksi langsung ke MRT station. Langsung ke MRT? Iya. Wow. Nah, di stasiun MRT yang terhubung adalah Duku Atas. Duku Atas? Betul. Nah, Duku Atas ini sendiri kan dia merupakan salah satu transport hub yang besar. Jadi kita punya ada bahkan 4 railway connection, which is like tadi MRT salah satunya, LRT, commuter line, dan airport train. Wow. Jadi jarang banget pengembangan di Jakarta yang memiliki koneksi seperti itu. Belum ditambah lagi yang memang udah existing nih, which is Transjakarta. Iya, betul. Iya kan? Terus kamu lihat sendiri kalau di depan gitu, kamu mau stop banyak banget deh transport umum gitu. Emang ini lokasinya juga premium banget ya? Iya. Nah, cuman mungkin yang juga teman-teman belum tahu kalau misalkan sebenarnya dari kita ini dibuat untuk to be very pedestrian friendly. Jadi maksudnya kayak tadi dari MRT bisa langsung jalan ke sini, nah ini semuanya terhubung langsung, dan nantinya kita juga akan terhubung ke Grand Indonesia melalui Skybridge gitu. Jadi kita impiannya tuh benchmarkingnya udah seperti kota-kota besar dunia lah gitu. Ya, seperti kamu lihat sendiri kan, kalau di jalanan Tamrin, Sudirman Tamrin di CBD ini, itu semuanya trotoarnya udah diperlebar. Betul. Nah, justru kita ingin juga menjadi suatu mendukung gerakan pemerintah gitu untuk memajukan kota Jakarta menjadi salah satu kota yang interkoneksinya tuh seperti kota-kota besar di dunia, kayak di Tokyo, di Hong Kong gitu, di Singapura. Kan kamu bisa jalan-jalan tuh dari underground dan juga dari Skybridge kayak gitu. Jadi moving around the building tuh gampang banget. Iya, betul. Nah, mungkin gini juga nih sahabat Kepo ya, kalau ingin tahu nih spesiali dari project yang baru ini ya, mungkin banyak yang bertanya juga sebelumnya nih, dari pengembangnya sendiri udah mengembangkan di mana saja kalau boleh tahu? Iya, jadi kita saat ini memang pengembangan kita terbesar ini kita fokus ke CBD. Cuman nantinya kita secara grup kita juga memiliki ada di salah satu transport hub juga di daerah MT Haryono dekat Cawang. Nah, itu kita juga upcoming akan ada development di sana. Cuman mungkin agak beda segmen karena letaknya juga dia tetap di TOD area, tapi ya itu beda segmentasi. Kemudian kita akan ada landed house juga di Cibinong. Oh, di Cibinong. Di Bali juga. Dan juga BSD. Jadi banyak banget nih yang upcoming project, tapi aku nggak bisa cerita sekarang, jadi mungkin nanti next time nggak apa-apa, kita main lagi lah ya, kita jalan-jalan kayak tapi mungkin sahabat Kepo ya, jadi penasaran ya mau tahu seperti apa bangunannya, bahkan proyeknya. Nah, nggak usah khawatir, karena buat sahabat Kepo yang mau investasi di sini ini keren banget. Sorry aku potong, aku lupa, tadi aku menyebutkan kalau misalkan kita tuh juga ada public attraction-nya. Nah, ini yang beda daripada gedung-gedung yang lain. Oh gitu. Ya. Jadi public attraction ini adalah kita punya yang namanya observatory deck. Nah, di observatory deck ini itu terdapat di 2 tower kita. Jadi di Autograph ada, di Luminary ada gitu. Nah, Autograph nantinya kita akan buka buat umum kan. Jadi teman-teman nanti bisa untuk naik ke atas. Untuk di Autograph tuh malah ada 2 space yang bisa jadi observatory deck. Yang pertama itu kita lebih ke indoor experience. Jadi itu
bisa ngelihat kota Jakarta ini pemandangannya itu kalau hari lagi cerah itu benar-benar dari utara, jadi bisa ngelihat tuh laut Jakarta sampai ke gunung gitu. Sampai ke gunung ya, pokoknya 360 derajat kali ya. Iya, dan nanti bisa naik juga di atas tuh kita punya Sky Garden yang dia tuh outdoor, jadi benar-benar bisa nongkrong. Dan kita punya ada menara pandang yang dia tingginya, jadi teman-teman bisa naik juga tuh, jadi ada lift. Kemudian naik tangga sedikit ada kota kaca, dan di kota kaca itu adalah titik tertinggi di belahan bumi bagian selatan. Bayangin, jadi seru banget ya dan dia. Wow, pokoknya ini bakalan keren banget proyeknya. Kenapa? Karena ini satu-satunya di Jakarta yang memiliki fasilitas yang tadi Ibu Anggun bilang ya. Dan bahkan ini adalah sebuah mahakarya yang dipersembahkan oleh PT apa, Bu? Kita dari PT Putra Gaya Wahana, ya. Dan memang ini adalah persembahan untuk Jakarta. Jadi kita pengennya, karena dulu ingat banget kan kalau mungkin kamu masih kecil kayak Observatorium Drake tuh cuma ada di Monas kan. Tapi sedangkan Monas sendiri surroundingnya juga udah banyak gedung-gedung yang tinggi kan. Jadi akhirnya kita mencoba untuk ayo yuk kita doing something for Indonesia, doing something for Jakarta. Jadi Jakarta ini bisa setara dengan kota-kota lain di dunia. Betul. Nah, jadi buat sahabat Kepo nggak usah ragu nih, di belakang kita ini ada berbagai penghargaan nih dari berbagai macam kategori. Wah, ini keren banget. Jadi memang project ini pasti akan lebih bagus lagi ya, Bu, dari project-project sebelumnya. Pastinya. Jadi kita green building itu sesuatu yang even gedung kita yang udah existing sekarang aja tuh udah green building, yaitu ya mungkin kadang-kadang orang bertanya kan, oh kenapa gue harus berkantor di green building gitu. Nah, sebenarnya green ini bukan cuma baik buat bumi tapi juga untuk penghuni gitu. Kenapa? Karena tentunya dia fasadnya dia lebih efisien, sehingga penggunaan energi, terus kemudian itu semuanya lebih efisien. Jadi operational dari tenan-tenan kita tuh semuanya lebih efisien karena fitur-fitur dari green building kita. Itu sih yang orang jarang tahu gitu. Dipikirnya, oh gue ngapain di green building, itu kan cuma kayak tapi sebenarnya itu sangat menguntungkan banget buat perusahaan-perusahaan yang berkantor di dalam perkantoran tersebut. Wow, jelas pastinya. Nah, jadi buat sahabat Kepo, kalau mau tahu lebih lanjut, pantengin terus video ini ya. Nah, sahabat Kepo, tadi kita sudah banyak bahas tentang proyek-proyek yang ada di Tamrin 9. Tapi sebelum kita lihat proyeknya langsung, nah kita mau tanya-tanya nih. Kebetulan Ibu Anggun ada di sini, kita mau tanya tentang spesial dari tower untuk office itu apa sih keistimewaannya? Nah, oke, kalau properti kan biasanya orang ngomong lokasi, ya, bener betul. kan? Nah, itu udah pasti dong, semua orang tahu kawasan Tamrin. Oke, that's one point. Terus kemudian, nah di dalam gedungnya sendiri itu kita juga menyediakan yang tadi aku bilang beberapa opsi dari office di dalam komplek ini. Jadi mau yang kecil, yang gede. Nah, untuk Autograph Tower sendiri memang kita fokusnya ke yang dia satu floor plate-nya itu lumayan besar, jadi sekitar 2.500 square meter untuk semi gross-nya. Nah, cuman istimewanya apa sih? Nah, kita itu ada fasilitas-fasilitas VIP. Jadi apa aja itu? Satu lantai kita mendapatkan 6 passenger lift, dan itu ada lift VIP dan ada lift VVIP juga. Nah, untuk VVIP sendiri itu dia punya drop off sendiri gitu. Jadi bayangin kalau kamu misalkan nih suatu selebriti atau politician yang tidak mau terekspos publik, kamu bisa langsung tuh drop off di bawah dan langsung naik ke lantai yang dituju. Oh, itu semacam private lift kali ya? Iya, tapi khusus untuk VVIP. Nah, kemudian tadi kita juga banyak fasilitas. Jadi kita punya 3 hotel, yang 6 star itu Waldorf Astoria, 5 star itu Pan Pacific, dan bintang 4-nya itu adalah Park Royal. Dan Park Royal itu ada service suite, service apartment juga gitu. Wow, jadi bayangin, jadi bayangin kamu udah bisa berkantor di sini, terus kemudian kalau mau ada acara dan lain-lain itu udah kita punya ballroom juga kayak gitu. Terus banyak ya kalau mau diceritain nih kelebihannya. Terus kita juga tadi aku udah sebutin kalau kita green building dan itu efisiensinya bagus banget.
chiller kita juga saat ini juga yang paling efisien. Nah, lift juga karena gedung kita sangat tinggi. Ini saat ini kita tuh memiliki lift tercepat di Indonesia. Tercepat, wow, keren. Jadi banget. yang paling lambat aja nih, itu kecepatannya 6 meter per detik. 6 meter per detik, Iya. wow. Nah, yang paling cepat 9 meter per detik. Jadi bayangin kalau kamu dari bawah ke atas aja, itu cuman kurang dari 1 menit. Nah, kenapa kita melakukan hal-hal itu? Karena ya tadi gedungnya tinggi banget dan kita mau make sure kalau orang tuh nyaman. Jadi kamu nggak perlu kayak antri lama kayak gitu. Dan di lift juga nggak lama, cepet banget untuk naik ke atas. Iya, iya, keren banget, Bu. Iya, dan security juga tentunya menjadi salah satu poin yang utama lah ya kalau kita ngomongin soal kantor gitu. Jadi kita udah pakai suatu sistem keamanan yang canggih. Ini bisa sampai mendeteksi wajah. Jadi kalau misalkan kamu nih, oh Via nggak boleh masuk lagi gitu. Jadi kita udah bisa recognize dan nanti ketika misalkan orang yang di blacklist tersebut ada, itu nanti akan langsung dinotify ke security atau control room kita. Wow, sangat canggih sekali nih sahabat Iya kepo. dong. Gila, ini emang ini proyekan yang memang luar biasa ya yang Iya. ada di Tamrin 9. Jadi makanya Luar biasa. perlu banget untuk jalan-jalan ke site nih, soalnya jadi biar melihat. Jadi kita dari marble itu kita handpick. Jadi high quality finishing sih udah pasti lah ya kalau kita bicara dengan gedung grade A seperti ini. Iya, Terus iya. kemudian tadi fasilitas-fasilitas VIP dan fasilitas-fasilitas entertainment dan lifestyle juga gitu yang ada di dalam mall kita. Ya pokoknya jadi satu kesatuan di dalam situ semua ya. Iya. Terus kemudian juga parking. Ini Parking banyak gimana? menjadi pertanyaan orang-orang. Nah, mungkin Sobat Kepo juga, gimana tuh parkingnya? Karena kan kompleknya besar banget. Nah, kita udah memiliki 6 basement ya. Jadi ada sampai B6. Nah, ini merupakan basement yang terdalam saat ini. Terdalam saat ini. Betul. Wow. Nah, dari segi kamar, aku sih ceritanya jadi panjang nih. Gak apa-apa. Jadi- mungkin sahabat kepo banyak yang ingin tahu juga kan. Iya, Karena kalau ingin investasi pasti orang itu akan cari tahu dulu nih informasinya. Makanya nih kesempatan kali ini Bu Anggun ada di sini, mungkin sahabat kepo juga bisa dapat info-info yang lebih konkret nih dari orangnya langsung nih. Iya, jadi yang tadi aku bilang kayak keamanan, nggak cuma dari teknologinya, tapi juga dari sisi fondasi. Kemudian kita juga udah comply dengan standar-standar pemerintah. Itu nggak cuma level nasional, tapi juga internasional. Jadi standar keamanan kita itu kurang lebih sama seperti sekolahan atau rumah sakit. Jadi benar-benar yang kita bangunnya emang lebih higher than the regular office building gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kan sekarang lagi musim gempa tuh. Iya. Nah kalau di sini tenang, Pokoknya anti gempa ya. anti gempa. Nah, mungkin banyak juga yang ingin tahu nih, unit dari office towernya ini dijualnya tuh per unitnya itu ukuran minimum berapa? Kita saat ini kan memang jualnya per floor, jadi satu floor plate itu kalau untuk di Autograph Tower itu sekitar 2.400 sampai 2.500 itu tipikalnya. Dan saat ini sudah terjual 70%. Jadi kita cuma punya tinggal satu zone doang. Jadi makanya kalau mau berkantor di sini buruan deh telepon kita. Wah, emang Terus gila. Dari kapan Bu itu 70% dari semenjak kita mulai launching? dari saat off plan sih. Jadi maksudnya dari sebelumnya kita dapat tuh yang Itu berapa tahun tuh? pre-sale Berapa yang tahun tuh kira-kira capaian sampai 70%. kita pengembangan ini memang udah dari tahun 2012 ya. Untuk itu planningnya ya. Jadi maksudnya dalam gambar dan lain-lain, terus kan kemudian biasa lah ya kita pre-sale dulu. Kemudian baru ada baru dimulai pembangunan dan lain-lain. Nah itu ya mungkin pertama kita mungkin publik mendengar tentang gedung baru kita itu pada tahun 2012. 2012, tapi emang ini keren banget sih. Dari kejauhan ini tuh gedungnya megah dan gagah banget. Justru orang-orang kan udah pada viral tuh yang waktu gedung tertinggi lah, gedung tertinggi. Cuman kadang-kadang orang tuh masih belum tahu ya gitu. Masuknya dari mana? Padahal kan udah jelas kan, Tamrin 9. Jadi lokasinya sendiri di Tamrin dan jalan masuk utama kita memang dari Tamrin. Tapi saat ini kita juga punya alternatif akses dari Jalan Batu Raja dan Kota Bumi gitu. Jadi mudah banget, juga nggak perlu khawatir ganjil genap gitu karena selalu ada akses alternatif. Nah mungkin selain tadi yang untuk office ya, ada juga ya yang tower untuk residensialnya ya. Ada, residential kita udah ceritanya benar-benar lebih menarik lagi malahan karena itu gimana tuh? Iya, karena kan orang-orang kan di daerah CBD ini pasti membangun suatu hunian yang tinggi, high density. Kenapa? Karena harga tanahnya sendiri kan udah cukup mahal ya.
Tapi di sini justru kita ingin membangun suatu residential yang sangat eksklusif. Jadi untuk unitnya sendiri itu hanya 106 unit. 106 unit? Iya, dan itu low rise ya. Jadi kebalikannya nih, apa orang-orang udah bangun tinggi-tinggi, kita justru mau bangun yang low rise. Wah, itu ada berapa lantai, Bu? Jadi kita ada 3 tower saat ini gitu. Jadi yang tertinggi aja tuh cuma 13 lantai secara struktur. Itu yang tertinggi. Jadi jadi ada 6 lantai, 9 lantai dan 13 lantai. Oh, iya. Ya itu total unitnya aja cuma 108 dan ini benar-benar eksklusif ya. Jadi sesuatu properti yang unik banget karena luasannya itu kita ada yang sampai besar banget gitu. Jadi yang paling kecil itu 192, itu 3 kamar, dan sampai yang paling besar itu sampai 1.700 meter, bayangin. Wow, 1.700 meter. Betul. Ini gila banget sih, emang ini keren banget sih dari pemaparan Ibu Anggun ini. Nah, mungkin buat sahabat kepo banyak yang ingin tahu lokasi proyeknya, nanti kita langsung ke lapangan ya. Jadi saksikan cuplikan berikut ini. Ini dia komplek residensial Le Parc yang terdiri dari 3 tower yang didesain dengan arsitektur modern dan luxury. Selain itu, kualitas bangunan sangat diperhitungkan dengan kualitas material terbaik saat ini. Le Parc dibangun guna memenuhi kebutuhan hunian yang nyaman, mewah, dan menjadikan sebuah kebanggaan bagi pemiliknya. Nah, tadi kita udah bahas di video-video awal, kita tanya ke Bu Anggun ini, katanya residensialnya ini low rise building ya? Iya, betul. Nah, tapi pasti ada yang spesial nih di sini. Kita mau tahu ya, tanya langsung nih ke Bu Anggun ya. Gimana Bu spesialnya? Ya, jadi residensial kita ini benar-benar super istimewa. Kenapa super istimewa? Tadi aku bilang, dari lokasi udah pasti paling strategis ya. Ini benar-benar di jantung kota Jakarta. Dan kemudian residensial ini juga terhubung ke dalam komplek. Jadi memang masih dalam komplek Tamrin 9 sendiri gitu. Jadi udah segala fasilitasnya tentunya super lengkap. Tadi aku udah cerita. Terus kemudian dan konsepnya ini memang itu seperti Garden of Eden, jadi suatu taman di dalam kota yang dia hidden banget nih gitu. Jadi mungkin kalau sobat kepo lihat dari jalan tuh mungkin dia discreet gitu, jadi dia nggak kelihatan gitu. Dan kenapa low rise ya itu karena kita memang menjaga eksklusivitas. Terus kemudian unitnya kita juga dari 200 meteran sampai 1.700 meter. Jarang banget loh ada apartemen yang bisa luasannya sebesar itu. Betul. Dan unitnya terbatas ya, Bu? Iya, unitnya sangat limited. Dan nantinya jika memang karena kita udah sold 65% loh. 65%. Wow. Jadi sisanya udah nggak banyak lagi. Dan kita confident banget kalau once kita udah operate ini bakalan menjadi suatu gem lah ya. Keunikan tersendiri gitu. Nah, salah satunya signature facilities yang kita punya itu kita punya courtyard garden, jadi suatu taman. Tapi tamannya ini dia luasnya sekitar 900 meter dengan ketinggian kurang lebih 27 meter, jadi seperti rumah kaca. Dan di dalamnya ini ada climate control, jadi di AC-in gitu. Oh, seperti itu. Iya, jadi kadang-kadang teman-teman suka males ya kadang-kadang nongkrong di luar karena panas. Nah, kalau di Le Parc nggak usah khawatir karena kita ada taman tadi yang memang ada pendingin udaranya gitu. Jadi anytime, any day, mau hujan, angin, badai, terserah lah ya Bu. Yang penting di dalam taman itu akan tetap nyaman. Tetap nyaman ya, segar juga ya Bu. Betul. Jadi memang itu sih keistimewaan dari apa tadi Le Parc. Jadi nama residensial kita adalah Le Parc dan saat ini kita sudah ada 3 tower. Yang pertama itu mansion. Ini untuk mansion itu dia memang unit apartemen yang besar-besar. Jadi paling kecil itu luasannya 500 meter. 500 meteran. Iya. Kemudian ada townhomes. Itu juga dia konsep unitnya adalah bertingkat. Jadi tipe unitnya
ada duplex dan triplex. Gitu, jadi 2 lantai dan 3 lantai. Nah ini yang bener-bener rasanya kayak rumah ya, jadi ada garasinya di dalam unit, terus kemudian ceiling height-nya juga bener-bener tinggi, nanti bisa dilihat sendiri ke lapangan. Kemudian yang ketiga adalah terraces. Jadi terraces ini adalah unit yang memang kita buat produknya untuk para investor juga yang masih kayak oh mungkin aku mau tinggal sana atau mau disewakan, masih bisa gitu, karena dia tipe unit yang paling kecil-kecil, yaitu dari 192 meter tadi sampai yang corner unit itu adalah 282 gitu. Jadi itu yang kayak oh 3 kamar nih, jadi kalau misalkan lagi nggak ditempatin masih bisa sewakan gitu. Nah itu paling besar tuh ukuran berapa kamar tuh? Itu 1.700 meter. Di dalamnya ada berapa kamar? Ada 4 kamar. 4 kamar. Tapi tentunya banyak ruang-ruang keluarga dan kemudian dia juga tingkat 3 lantai. Nah ini kita berikan kondisinya tuh adalah semi furnish ya. Jadi bahkan untuk unit yang terbesar itu ada internal lift juga. Dan some of the units bahkan ada private pool. Nah private pool ini ada yang indoor dan ada yang outdoor gitu. Jadi bener-bener unit di Le Parc itu variatif banget, dan ini adalah kalau kita bilangnya adalah signature collector piece lah ya, collector piece yang dimana properti yang sangat unik dan nantinya juga pasti akan menjadi rebutan nih para kolektor properti. Ya, karena satu-satunya di Jakarta ya. Iya, betul sekali. Nah, itu belum lagi fasilitas-fasilitas lainnya. Apa aja tuh? Ada bowling alley. Itu private ya untuk para penghuni. Kemudian kita ada onsen rooftop, terus kemudian poolnya juga kita nggak main-main. Ini panjangnya itu 50 meter. Wow, 50 meter itu udah kayak pool untuk Olympic size ya. Betul. Ini keren banget. Jadi buat kalian yang suka olahraga ya, ini adalah fasilitas yang luar biasa yang disediakan di Le Parc. Ya karena kalau kita cerita kayak gym, taman, semuanya udah biasa. Selalu kita pengen menjadi yang pertama dan ingin selalu menghadirkan yang the best pastinya. Dan yang belum pernah ada gitu. Nah, Bu, kalau ada yang mau tahu nih tentang informasi lebih lanjut, boleh calling kemana nih? Langsung kepoin aja Instagram kita, Sobat Kepo. Website kita gampang banget, tinggal di Google aja Le Parc with a C, jadi LAPARC leparc.id, atau di Instagram juga leparc.luxuryresidence. Jadi tampilannya juga bisa dikepoin di Instagram Tamrin9 @tamrin9 atau ke website kita langsung tamrin9.com. Oke, mungkin kalau belum jelas nanti kita share link di bawah ya di description. Jadi buat teman-teman cukup itu aja mungkin ya sementara, dan kita langsung lihat unit-unit yang lagi on progress. Langsung kita ke lapangan. Let's go. Nah, sahabat Kepo, kali ini gue lagi ada di dalam komplek Tamrin9, dan ini gue sedang berdiri tepat di depan proyek dari Tamrin9, yaitu pembangunan gedung Luminary dan Autograph. Dan Autograph adalah gedung tertinggi di Indonesia, dan Luminary adalah gedung kedua tertinggi di Indonesia. Kita bisa lihat tadi ada cuplikan yang luar biasa menjulang tinggi, dan ini dia gedungnya di belakang kita. Mau tahu seperti apa gedungnya? Yuk kita ke dalam, come on! Ini dia gedung pencakar langit tertinggi pertama dan kedua di Indonesia, Autograph Tower dan Luminary Tower. Progres pembangunan pun terus dilakukan guna mencapai target pembangunan. Di bagian belakang terdapat komplek Le Parc yang terdiri dari 3 tower residensial. Ini dia Courtyard Garden, taman di dalam gedung yang memberikan kesejukan bagi pemiliknya. Di bagian luar terdapat swimming pool yang dapat digunakan bagi pemiliknya. Setelah ini, kita langsung saja melihat tower pencakar langit tertinggi di Indonesia, yaitu Tower Autograph. Hai sahabat Kepo, kali ini gue lagi berdiri di sini di ketinggian dari lantai 59 Tower
autograf dari Tamrin 9, dan ini adalah tower pencakar langit pertama di Indonesia dengan ketinggian total 385 meter. Betul. Ya, dan kebetulan gue lagi ditemenin sama Pak Roy di sini. Pak Roy itu selaku sales manager di sini. Jadi buat kalian yang mau investasi hunian, mau investasi perkantoran, nah bisa tanya-tanya langsung sama Pak Roy di sini. Nah, kita mau tanya nih, Pak Roy. Boleh. Ini kita ada di sini, saya takjub banget, ya. Dari bawah tuh kita nggak kelihatan ini setinggi ini. Ternyata ini baru setengahnya loh, Pak. Baru setengah jalan, betul. Ya, baru setengahnya, tapi gedung-gedung Udah di bawah kita semua. benar. Udah di bawah kita semua. Dan ini keren banget. Ini saya bayangkan kalau ini udah jadi dan ini udah dihuni, wah ini keren banget, Pak. Iya, betul. Sebetulnya autograf ini betul-betul nantinya bukan hanya eksklusif jadi office tower, tapi mudah-mudahan bisa jadi atraksi umum sih. Atraksi Karena umum ya. kita sebetulnya berdiri di atas observatory deck-nya autograf nih. Iya. Nah, area ini sebetulnya nanti ditujukannya buat kafe. Kan kafe kan suka ada indoor outdoor Betul. gitu. Nah, kita mudah-mudahan nanti nih kalau sesuai rencana ini area untuk orang duduk-duduk makan di luar sambil lihat Kota Jakarta. Dan itu sekali lagi baru setengah jalan. Betul. Dan gedung autograf itu sebetulnya mix use antara hotel sama office. Di autograf sendiri ada hotel Wardrobe Astoria yang ada di Empire State. Oh, Empire State. Karena kebetulan kita itu 4 meter lebih tinggi dari Empire State di New York. Wah, lebih tinggi, Pak. Betul. 4 meter. 4 meter Wah, lebih tinggi. gila. Akan ada hotel lagi lain di Luminary Tower. Itu Saripan Pacific yang di Tamrin, ya. Itu akan ada di Luminary Tower, Luminary Tower. Nah, terus ada Park Royal Service Apartment. Park Royal. Ya, oh iya, oke. Jadi nanti lengkap sih. Ada hotel bintang 6, 5, 4. Iya. Wah, komplit sekali ya, Pak. Komplit sekali. Dan kalau sebetulnya itu mau mengakomodir orang-orang yang misalnya datang dari luar negeri nih, mau meeting di kantor sini. Mereka bisa naik train kan, dari train bandara turun di Duku Atas. Betul, di Duku Kan Atas. ada stasiun train bandara kan? Iya, betul. Walking distance ke sini terus nginep di hotel sambil meeting di sini. Iya. Dan ini keren banget. Sahabat Kepo, ini luar biasa. Ini aja belum jadi semua, baru setengah jadi ya ini. Ini belum finishing, belum apa, tapi gue udah bisa bayangin ini kalau udah jadi keren banget, apalagi kalau suasana malam hari. Di belakang ini lampu-lampu dari gedung-gedung keren banget. Ya, apalagi udah jadi tempat kerja, kantor, hangout segala macam, ini keren banget. Jadi nggak bosenin. Kita mau ada Agora. Iya, lifestyle mall kita di antara autograf sama Luminary. Wah, itu ada apa aja, Pak, dalamnya, Pak? Wah, itu jadi Agora itu sebetulnya lebih ke lifestyle mall. Kita nggak buka shopping center, nggak ada toko-toko, cuma kafe, sport hall, pokoknya entertainment, bioskop, pokoknya Tamrin 9 akan jadi distrik yang komplit. Oh, keren banget ya. Dan ini gila sih memang. Ini luar biasa. Kita nggak pernah tahu ya Tamrin 9 ini kan, dari depan itu kita udah tahu lah komplek Tamrin 9 seperti apa. Di depan itu ada UOB Tower, dan ternyata di belakangnya ini ada permata yang tersembunyi nih. Ini keren banget. Ini akan jadi masterpiece terbaik di Indonesia. Jadi buat kalian yang mau tahu informasi lebih lanjut, bisa cek nomor di bawah sini atau link di bawah sini di description. Nanti bisa langsung tanya-tanya sama Pak Roy dan timnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Cek ke lantai berikutnya. Ingin tahu seperti apa sensasinya di sini? Ini exciting banget, keren. Oke, come on. Dari sini kita dapat melihat pemandangan kota Jakarta, dan ini memberikan sensasi yang luar biasa. Sebelah autograf terdapat Tower Luminary yang merupakan tower kedua tertinggi di Indonesia, dan kita langsung saja ke lantai 107. Dari lantai 107 kita dapat melihat kota Jakarta keseluruhan.
dan ini sangat menakjubkan dan pertama di Indonesia. Oke sahabat kepo, kita lagi ada di ketinggian puncak dari Tower Autograph dan di sini kita bisa lihat pemandangannya luar biasa indah banget kota Jakarta dari ketinggian sini. Dan di belakang ini ada gedung-gedung yang tadi kita bisa lihat gedungnya itu ada di bawah level kita ya. Nah, kebetulan nih kita mau tanya-tanya sama Pak Roy di sini. Pak Roy, ya. Ini kan di ketinggian 385 meter. Ini rencananya di lantai ini akan dibangun apa sih, Pak? Jadi kan kalau kita kan punya dua obidek, satu di luminary, satu di autograph yang tadi kita sekarang ini yang terakhir. Jadi kita mau buat pengalaman, jadi orang yang mau datang lihat kota Jakarta itu bukan hanya satu tempat, tapi itu seperti perjalanan dari luminary, terus ke autograph lebih tinggi lagi, terakhir ke puncaknya di sini. Dan nanti akhirnya di sini itu akan ada kafe, restoran buat orang duduk-duduk makan sambil lihat. Wah, ini keren banget pastinya, Pak. Keren. Wah, nah sahabat kepo, jadi nggak usah ragu-ragu, ini lokasi keren banget. Lokasinya itu ada di tengah kota Jakarta. Dan untuk kalian yang punya uang, nggak usah ragu, investasikan di sini untuk membeli office tower di beberapa lantai di sini ya, di Tower Autograph, tepatnya di kawasan Super Block Tamrin 9. Nah, sahabat kepo, tadi kita sudah keliling-keliling, lihat unitnya langsung di sana, baik yang on progress dan yang sudah jadi. Ini keren banget di sini dan unitnya terbatas ya, Bu? Ya benar, terbatas banget. Jadi tadi kan aku udah bilang kan residentialnya juga kita udah tinggal 35% lagi dan juga office-nya juga udah tinggal 20% lagi gitu. So buat sobat-sobat kepo yang lagi cari kantor, lagi cari hunian yang tentunya berskala internasional, jangan lupa kepoin kita. Pokoknya join the crowd, join the cool people yang kerjanya dari jantung kota Jakarta. Langsung aja hubungin kita, bisa melalui Instagram atau kepoin website kita juga. Give us a call and work at Tamrin 9. Nah sahabat kepo, jangan lupa kepoin kita terus ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam kepo, bye-bye.